Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi sahabat Community of Miracle dimanapun kita berada, baik yang ada di Manado, Ternate, Jailolo, Tebelo, yang ada di Surabaya, Jakarta, Salatiga, yang ada di Singapura, yang ada di Australia, yang ada di Amerika Serikat, yang ada di Kanada, yang ada di Swedia, yang ada di Belanda, yang ada di Ethiopia, dimanapun sahabat Community of Miracle ada, bahkan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan atau renungan pagi bersama Community of Miracle pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, kita merenungkan sebagian dari firman. Dan sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bangun dengan tubuh yang diberkati. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar firman yang kami dengar pagi hari ini menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami kepada Tuhan Yesus, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah dalam keadaan apapun dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita baca di Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Saya percaya ayat ini mungkin banyak kali kita dengar, kita baca. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini biasanya kalau hamba-hamba Tuhan berkunjung ke rumah sakit, melihat orang yang sakit, kemudian berdoa, sebelum berdoa memberikan ayat ini. Ya. Tapi saya percaya firman ini bukan cuma khusus buat orang sakit saja, tapi bagi kita yang sehat, pagi hari ini firman Tuhan datang dalam bentuk yang berbeda dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan ada kalimat yang mengatakan, kamu bilang itu rintangan, saya bilang itu tantangan. Ya, kalimat yang menggambarkan dalam kehidupan kita bahwa dalam kehidupan ini ada yang disebut rintangan, ada yang disebut tantangan. Saya terjemahkan dengan dua kata ini, rintangan dan tantangan, bahwa kalau yang namanya rintangan biasanya kita sulit untuk melewati. Tetapi kalau yang namanya tantangan itu membuat kita berusaha untuk dapat melewati tantangan itu. Ya, kamu bilang itu rintangan, aku bilang itu tantangan. Nah, ini yang saya mau katakan bagi kita, ayat yang tadi kita baca, yang disebut sebagai kalimat terakhir dikatakan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berbicara tentang tantangan, ini berbicara juga tentang semangat. Ya, berbicara tentang semangat kita. Nah, dalam kehidupan kita, keseharian kita, saya percaya banyak kali kita menemui yang namanya permasalahan-permasalahan. Nah, dalam permasalahan yang kita hadapi itu, biasanya ada orang yang cepat putus asa dan berhenti, ada orang yang tidak cepat putus asa dan kemudian mereka melewati dan mereka bisa sukses ke depan. Nah, ini yang saya mau bagikan pagi hari ini turut dengan firman yang kita baca, bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi kalau kita semangat, maka kita akan melihat sesuatu yang baik yang akan kita temui di waktu-waktu yang akan mendatang. Ya, di waktu-waktu yang akan mendatang kita akan menemui sesuatu yang lebih baik lagi karena kita semangat. Ya, kalau kita mungkin banyak mendengarkan atau banyak kita melihat ada orang yang sebenarnya hampir sukses, tapi mereka menyerah di waktu-waktu terakhir. Nah, hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita yang mengajak bagi kita bahwa jangan kita cepat menyerah. Ya, jangan kita cepat menyerah. Selama kita melakukan segala sesuatu dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap
akal budi kita, bahkan dengan kita tambahkan iman kita dalam Tuhan Yesus, maka kita akan melihat mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak berdiam diri, tetapi kita harus melakukan sesuatu, ya. Kalau saya mau katakan bahwa apa yang dapat kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini, ya. Apa yang dapat kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini, maka kita akan melihat bahwa hari ini kita sudah dapat melewati sesuatu yang mungkin di pagi hari kita berkata bahwa ini mungkin sulit untuk kita lewati. Tetapi di saat kita melangkah, maka kita akan melihat setelah mungkin waktu yang ditentukan dalam kehidupan kita, kita akan melihat ternyata kita bisa melewati, ya. Ternyata kita bisa melewati. Waktu COVID melanda dunia ini, mungkin dalam kehidupan kita akan bertanya bagaimana kita akan survive untuk hari esok. Tetapi ternyata sampai hari ini kita ada, kita diberkati oleh Tuhan, kita masih bisa menikmati hidup ini dengan pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu yang kita capai, saya percaya, bukan dengan hal-hal yang gampang, bukan dengan hal-hal yang mudah saja dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa setiap manusia, setelah dia dilahirkan ke dalam dunia ini, disitulah dia mulai menikmati atau dia mulai merasakan, dia mulai tahu bahwa ternyata hidup ini adalah tantangan. Biasa kalau kita melihat di rumah sakit, kalau orang itu baru lahir, biasa suster atau dokter itu berusaha atau mereka akan senang ketika mendengarkan seorang bayi yang baru lahir itu menangis, ya. Tetapi sebenarnya itu bukan cuma sebagai tanda bahwa anak itu baik-baik saja, tetapi itu menjadi tanda bagi bayi itu bahwa permasalahan hidup mulai ada dalam kehidupan bayi ini. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, selama kita hidup, tantangan hidup, permasalahan hidup mungkin tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita mau belajar untuk bertahan, bagaimana kita mau belajar untuk melihat tantangan itu sebagai satu peluang bagi kita untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Itulah sebabnya pagi hari ini firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, jangan kita patah semangat, ya. Sebab kalau kita patah semangat, maka firman Tuhan bilang semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan juga kita berkata bahwa ini mungkin saya tidak bisa, ini saya tidak bisa. Berkatalah bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang secara manusia mungkin kita tidak dapat lakukan. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan melihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata di Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saya mau kasih harapan bagi kita semua. Firman Tuhan memberikan kepada kita harapan bahwa di saat kita bersandar bergantung kepada Tuhan, ya, di saat kita bersandar bergantung mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kemustahilan bisa kita lalui karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak masuk akal. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa melakukan mujizat dengan cara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pagi hari ini kalau mungkin kita bangun dengan tubuh yang mungkin kita merasa hari ini apa yang akan saya lakukan, sepertinya tidak ada harapan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan pagi hari ini bahwa firman Tuhan berjanji, Tuhan firman bagi kita pagi hari ini bahwa selama kita tidak patah semangat, selama kita masih punya pengharapan bersama dengan Tuhan, maka saya percaya, saya mau katakan bahwa kita akan melewati, kita akan melihat mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita di saat kita tetap percaya. Puji Tuhan. Inilah yang dapat saya bagikan bagi kita pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi jawaban dalam kehidupan kita, dalam mengarungi kehidupan kita yang saya menyadari, saya percaya bahwa ini tidak mudah bagi kita. Tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman yang kami sudah dengar Tuhan. Kami tidak akan patah semangat sebab Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah andalan dalam kehidupan kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan hal-hal yang supranatural. Bersama dengan Tuhan Yesus kami akan melewati setiap tantangan hidup kami dan kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Community of Miracle dimanapun
kami berada, baik yang ada di Indonesia, di Manado, di Jakarta, di Surabaya, di Jailolo, di Tobelo, di Ternate, di Singapura, di Australia, di Swedia, di Amerika Serikat, di Kanada, di Belanda, bahkan di Ethiopia. Tuhan, dimanapun kami berada, bahkan setiap orang yang mendengarkan firman ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar kekuatan Tuhan menyertai kami semua, menyertai setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami akan bangkit dan kami akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan di depan kami. Kami percaya apa yang kami doakan dalam kehidupan kami akan melihat dampak dari doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pagi hari ini juga hamba berdoa untuk Ibu Yeyen dari Swedia yang hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun lagi dalam kehidupannya. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, aktivitas apapun dari Ibu Yen. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, biar pengenalan akan Tuhan Yesus menjadi bagian dari Ibu Yen terus sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.